teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas topik yang sedikit menarik tapi juga sedikit mengganggu mungkin ya bagi kaum perempuan, yaitu gosip. Nah, gosip ini tuh kayak udah makanan sehari-hari gak sih buat kita? Tapi sayangnya gosip ini itu kalau misalkan kita teliti lebih jauh, ini tuh kayak termasuk ke gibah gak sih? Dan pastinya kita tahu kalau gibah itu dilarang oleh agama. Nah, sebenarnya kenapa gosip bisa masuk ke gibah? Di situ kita harus cari tahu dulu nih apa arti gibah sebenarnya, supaya kita bisa milah-milah gitu kan, apa sih kegiatan yang termasuk gibah, apa yang enggak. Pengertian gibah ini ada di salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, tahukah kalian apakah gibah itu? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau melanjutkan, yaitu kamu menyebut saudaramu dengan hal-hal yang ia tidak suka untuk disebut. Lalu seseorang bertanya, bagaimana pendapatmu apabila yang aku katakan itu benar ada pada saudaraku? Lalu Rasulullah menjawab, bila apa yang kamu ceritakan itu benar-benar ada pada diri saudaramu, maka kamu telah melakukan gibah terhadapnya. Dan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada pada diri saudaramu, berarti kamu telah mengada-ada tentangnya atau memfitnahnya. Nah, jadi dari yang kita lihat di hadis tersebut, kalau misalnya kita ngomongin orang, terus kalau misalnya kita pikir-pikir kayaknya nih orang nggak suka deh diomongin kayak gitu, berarti itu udah termasuk gibah. Tapi kalau misalkan kita omongin itu bukan kenyataan, maka berarti itu fitnah. Jadi gibah itu bukan ngomongin hal-hal yang gak nyata gitu, tapi itu memang benar kenyataan. Tapi kalau misalnya orangnya tahu kita membicarakan hal tersebut tentang dia nggak suka ngedengernya, jadi itu sudah termasuk gibah. Gibah ini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu ada gibah lisan. Ini gibah yang mungkin paling sering kita lakukan atau paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai perempuan itu kadang kita kalau cerita suka panjang lebar, yang akhirnya malah membicarakan orang atau menjurus ke gibah. Selanjutnya itu ada gibah tulisan. Gibah tulisan ini mungkin udah gak asing bagi kita di masa modern sekarang, karena banyak banget kita lihat di media sosial ada yang menjelek-jelekan orang, terus yang lain ikut-ikutan ngomongin, ataupun kita membaca sesuatu yang itu menjurus ke gosip, itu juga termasuk gibah. Yang ketiga ini ada gibah perbuatan, dimana kita itu melakukan gibah dengan perbuatan, misalnya memperagakan aib seseorang. Nah, itu termasuk gibah juga ternyata nih teman-teman. Bahaya ya. Yang keempat ada gibah sindiran. Nah, gibah ini juga kadang kita pernah melihat mungkin atau melakukannya juga, misalnya kayak menggunakan kata-kata kiasan kepada seseorang yang itu juga mungkin membuka aibnya, misalnya kayak itu tuh dia tuh yang tidak malu, yang tidak tahu malu itu. Nah, ini juga termasuk ke gibah sindiran. Atau misalnya kayak itu tuh yang sombong itu orangnya, kayak gitu. Selanjutnya ada gibah isyarat. Nah, ini juga gibah yang tanpa kata-kata tapi dia punya makna. Kalau misalnya nih kita lagi ngobrol sama teman kita, terus ada teman yang lewat, terus kita kayak itu tuh gitu, atau kayak cuma ngedelik doang mata gitu, itu juga udah termasuk gibah karena dia termasuk ke gibah isyarat. Meskipun kita tidak mengatakan sesuatu, tapi isyarat yang kita lakukan gitu, misalkan kita nunjuk atau misalkan kayak, nah itu tuh udah termasuk gibah, karena pasti lawannya juga tahu gitu, lawan bicara kita juga tahu apa yang kita maksudkan itu. Nah, gibah yang terakhir ini itu gibah yang mungkin sulit banget kita hindari, yaitu mendengarkan gibah. Jadi kalau ada orang gibah, terus kita nggak pergi ataupun kita nggak negur, tapi kita cuma dengerin aja dengan asyiknya, ternyata itu juga termasuk gibah. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget dengan dengan berbagai macam jenis gibah itu. Selanjutnya kita juga harus tahu nih apa sih hukumnya gibah. Oke, kita sekarang masuk ke hukum gibah. Jadi gibah ini merupakan perkara yang diharamkan ya teman-teman, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Perbuatan gibah ini haram
baik itu sedikit ataupun banyak, sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Abu Daud nomor 4875 yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Safiyah itu memiliki sifat demikian dan demikian." Salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah bahwa Safiyah itu orangnya pendek. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan, maka niscaya akan merubahnya." Nah, jadi di hadis ini itu kata-kata yang Aisyah ucapkan bahwa Safiyah itu pendek itu termasuk gibah. Kenapa? Karena hal itu mungkin gak akan enak tuh kalau didengar oleh Safiyah, dan itu juga sudah Rasulullah juga sudah menjelaskan bahwa apa yang Aisyah lakukan itu termasuk hal yang tidak baik. Nah, dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2032 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah dulu berdiri di atas mimbar lalu menyeru dengan suara keras, "Wahai sekumpulan manusia yang merasa aman dengan lisan dan tidak menjadikan iman dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu muslimin, janganlah kalian mencela mereka, dan janganlah kalian mencari aib mereka. Barang siapa yang mencari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membuka aibnya. Dan barang siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah membongkar keburukannya walaupun ia bersembunyi." Oleh karena itu, ghibah itu sangat diharamkan dan benar-benar harus dijauhi nih teman-teman. Jadi hendaknya kita segera bertobat dan menghindari perilaku tersebut, meskipun bagi wanita kadang nggak sengaja gitu, itu sulit, tapi kita harus tetap berusaha untuk menghindarinya. Lalu ada beberapa cara untuk menghindari ghibah. Mengingat bahwa semua amalan kita akan dicatat termasuk ucapan, maka kita tentu harus menjaga ucapan kita termasuk dari perbuatan ghibah ini. Nah, lalu gimana nih caranya? Yang pertama kita harus cara yang pertama untuk menghindari ghibah ialah mengingat aib diri sendiri. Nah, jadi salah satu hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Nah, jadi maksudnya di sini tuh kadang kita mudah banget melihat kekurangan orang lain. Jadi supaya untuk menghindari ghibah, kita harus berkaca atau bercermin, oh ternyata kayaknya aku juga punya kekurangan deh di sini. Aku juga belum baik kayak gitu. Selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu anggap diri kita sendiri lebih rendah dari orang lain. Maksudnya di sini lebih rendah bukan rendah diri yang kayak insecure berlebihan kayak aku mah apa tuh kentang jangan ya, karena rendah diri juga tidak dianjurkan. Tapi di sini kita merasa lebih rendah itu kita tuh kayak nggak boleh sombong gitu, kayak misalkan kok dia gini sih, aku nggak boleh gitu karena mungkin aku juga tidak sebaik itu kayak gitu. Selanjutnya ada cara bertobat dari ghibah. Nah, gimana sih caranya kita bertobat dari ghibah? Karena mungkin kita misalnya nih ngerasa aduh kayaknya aku udah banyak melakukannya, terus kayak apakah kira-kira aku bisa menghindari ghibah, gimana cara bertobatnya? Nah, jadi di sini ada dua pendapat ulama di mana keduanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yaitu bertobat dari ghibah cukup dengan meminta ampunan untuk orang yang digibahi. Jadi kita memohon orang yang kita gibahi itu untuk diampuni dosa-dosanya sama Allah, karena mungkin yang kita omongin juga ya belum tentu benar, dan kalaupun misalkan dia memang salah atau punya keburukan, belum tentu kita juga terbebas dari keburukan itu. Yang kedua itu kita itu minta maaf kepada orangnya dan dengan mengatakan bahwa maaf, aku telah melakukan hal ini kepada kamu gitu. Tapi ada pendapat lain yang mengucapkan bahwa cukup meminta maaf aja ke orangnya dan kita memintakan ampunan dia kepada Allah gitu. Jadi kita meminta untuk kesalahan-kesalahannya diampuni. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang nih ke orangnya, aku minta maaf ya, aku udah gibahin kamu, takutnya bukannya malah dimaafin atau gimana, orang yang tadinya kayak nggak kenapa-napa, dia malah jadi kesel ke kita, terus malah merusak tali silaturahmi. Jadi di pendapat ini kita dianjurkan untuk memintakan ampunan kepada dia dan minta maaf pada dia. Ada juga cara yang lain, yaitu kita itu katanya tuh menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut.
di tempat dimana kita menggibahinya. Misalnya nih, aku gibahin si Bunga dengan Rania. Nah di situ aku udah taubat nih, terus aku bilang ke Rania, sebenarnya si Bunga tuh nggak jahat tahu, dia sebenarnya tuh nggak sombong tahu, tapi mungkin aku aja yang salah, dia tuh sebenarnya baik, dia pernah melakukan kebaikan ke aku gitu. Jadi di situ kayak kita tuh memperbaiki gitu kan, apa yang telah kita rusak. Misalnya kita telah merusak namanya dia, maka kita memperbaiki dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya yang memang benar dia lakukan. Nah, yang terakhir yang bakal kita bahas itu adalah gibah yang diperbolehkan. Nah, ternyata ada beberapa gibah yang diperbolehkan nih teman-teman. Yang pertama itu ada tazalum. Jadi kondisi ini tuh dimana ada orang yang teraniaya, dia melaporkan perbuatan si penganiaya. Nah di sini itu dia boleh menceritakan, misalnya kayak ada istri yang dipukulin suaminya, lalu dia bilang dia dipukuli gitu kan sama si suaminya gitu kan, yang demi mendapatkan keadilan. Di sini itu diperbolehkan gitu kan, menyebutkan hal atau perilaku buruk di suaminya. Yang kedua itu ada menceritakan tentang keburukan seseorang oleh karena orang tersebut telah berbuat maksiat. Contoh ini tuh tujuannya untuk menceritakan keburukan orang tersebut supaya kiai atau misalnya ustadz atau misalkan psikolog mampu memperbaiki dan mengubah si orang itu gitu supaya bisa lebih baik. Gitu. Misalnya saudara kita nih, ustadz kenapa ya kok saudara saya dia kayaknya susah nih sholatnya, masih bolong-bolong kayak gitu. Itu nggak apa-apa, dengan tujuan kita ingin memperbaiki perilakunya dia, jadi kayak bukan ngegosipin atau ngomongin. Yang ketiga yaitu saat meminta fatwa. Di sini itu gibah diperbolehkan karena di sini ada riwayat dari Hindun binti Utbah yang pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku adalah seorang yang bakhil. Dia tidak memberikan kepadaku uang yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, kecuali yang aku ambil dari simpanan dan dia tidak mengetahuinya. Apakah perbuatanku itu dosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ambillah darinya sesuatu yang tidak memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik atau ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari. Oke, mungkin cukup sekian sharingnya tentang gibah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau misalnya ada salah atau misalnya ada salah menafsirkan, teman-teman juga boleh membenarkan gitu ya kalau yang salah. Jadi kita sama-sama belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.